Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang cara berpikir yang menghalang kita untuk maju atau sukses. Yang pertama, jangan kamu siksakan dirimu dengan cara mengecilkan dirimu sehingga itu melahirkan dirimu yang layak untuk dibasmi atau untuk dihina. Sama halnya dengan binatang. Mohon maaf, seperti anjing yang dimana selalu dihina, walaupun tidak berbuat salah. Jadi ini cara berpikir yang seperti ini menghalang kita untuk maju, yang dimana kita mengecilkan diri kita sendiri, dengan cara menuduhnya, aku tidak layak untuk maju, aku tidak layak untuk sukses, seperti itu. Nah, maka lahirlah kata-kata aku layak untuk dihina, aku layak untuk diinjak. Jadi jangan kecilkan dirimu untuk layak dihina dan diinjak gitu. Kita manusia, bukan anjing gitu. Sebenarnya penyebab orang bisa membenci dirinya sendiri itu rasa takut. Ya. Rasa takut yang tidak perlu ia takutkan. Contohnya, sebenarnya ia berani dengan masyarakat, akan tetapi ia takut ditolak oleh masyarakat itu. Ia berani bersosialisasi, akan tetapi ia berpikir gagalnya, tidak berpikir menangnya. Nah, dia selalu mengutamakan berpikir tentang penolakan, bukan kebenarannya gitu, bukan penerimaannya. Mengunggulkan penolakan, akhirnya dia tidak maju. Bagaimana untuk maju sedangkan cara berpikir dia seperti ini? Kebanyakan di generasi Z sekarang ini yang seperti ini. Kenapa? Karena hidupnya jauh dari masyarakat untuk bersosialisasi, karena hidupnya dengan gadget, dengan HP aja setiap hari gitu. Nah, jadi sebenarnya ia tidak takut akan ketinggian gitu kan. Akan tetapi ia takut jatuh gitu. Bagaimana untuk mau mendaki sebuah gunung contohnya, atau membangun sebuah usaha? Bagaimana untuk membangun sebuah usaha itu bisa diibaratkan dengan mendaki sebuah gunung. Bagaimana mau mendaki gunung itu sedangkan kita takut jatuh? Bagaimana mau membangun usaha itu sedangkan kita takut untuk gagal? Yang diutamakan itu kegagalannya dulu. Oke. Kita harus timbangkan itu, gagalnya gimana. Harus pada tempatnya gitu. Udah jangan terlalu berlebihan dalam cara berpikir yang negatif ini, sehingga tumbuhlah kebencian atas diri sendiri. Sebenarnya ia tidak takut untuk mendekati wanita yang sangat cantik, akan tetapi ia takut tidak diterima. Nah, ini bagi kaum milenial kebanyakan seperti ini. Untuk laki-laki dan untuk wanita juga sering insecure atau overthinking ya. Jadi itu overthinking dan insecure itu termasuk dalam membenci dirinya sendiri gitu. Maju saja belum sudah takut untuk tidak diterima. Bagaimana untuk mendapatkannya gitu. Nah, jadi cara mindset yang seperti ini, cara cara berpikir yang seperti ini yang menjadi penghambat kita untuk sukses atau maju. Nah, sebenarnya ia ganteng dan tidak takut untuk bermasyarakat. Akan tetapi ia takut jika orang ngomong dia dari belakang dengan kesalahan di masa lalunya. Nah, ini dia berpikir fokus tentang bahwasanya kehidupan atau kesalahan di masa lalunya itu mewakili seluruh hidupnya, baik di masa yang akan datang maupun di masa sekarang. Nah, mindset yang seperti ini dia hanya terkurung dan dirundung nestapa masa lalunya. Dia terkurung dalam jeruji masa lalunya. Keluarlah.
bangun. Dan percayalah bahwa diri kamu itu layak untuk diterima. Diri kamu lah itu berharga. Jangan kamu buatkan dirimu itu tidak berharga dan untuk layak dihina. Maka itu yang akan dapat. Apa yang kamu tanam itu yang tumbuh. Kalau kamu menanamkan dirimu untuk layak dihina, maka yang tumbuh itu yang orang menghina kamu. Jadi bangun, bangkit. Nah, jadi dalam pikir ini semua berada dalam pikiranmu sendiri atau cara berpikirmu. Rubahlah dengan cara berpikir negatif ini. Rubahlah cara berpikir yang negatif ini ke arah yang positif gitu. Dibalikkan. Contoh gini, sebenarnya ia tidak takut akan ketinggian, kan, tetapi ia takut jatuh. Nah, coba rubah. Coba bayangin kamu sedang berada di posisi yang tinggi itu. Oke, coba kamu bayangin kamu berada di posisi yang tinggi itu. Bayangin semua hal indah yang kamu lihat dari atas. Bukan malah yang kamu pikirkan tak jatuhnya, maka kamu tidak akan jadi mendaki gitu. Coba bayangin kamu sedang membangun sebuah usaha, kamu sudah mencapai titik puncak gitu. Otomatis kamu cuma bekerja 3 jam sehari. Selebihnya kamu santai di rumah. Bayangkan seperti itu. Kalau kamu bayangkan gagalnya dulu, tidak berani kamu untuk maju. Kalau kamu bayangkan ditolaknya dulu, tidak diterimanya dulu, maka mustahil adanya kamu akan mendapatkannya. Gitu. Jadi rubahlah cara berpikir yang negatif ini ke arah yang positif. Seperti itu cara merubahnya ke arah positif tadi. Singkirkan cara-cara berpikir negatif yang dimana kamu menyiksa dirimu sendiri dengan mengatakan kamu layak untuk dihina, kamu layak untuk dibenci, kamu layak untuk diasingkan, kamu layak untuk dipinggirkan. Singkirkan itu semua. Singkirkan ini, beralih ke yang positif, bahwasanya kamu layak untuk dihormati, untuk dipuji. Dengan prestasi yang ada dalam dirimu, dengan skill-skill yang kamu miliki, kamu layak untuk disegani dengan cara berpikir yang positif gitu. Cara berpikir positif itu tadi, kamu layak untuk dipuji dengan skill-skill yang ada di dirimu, kamu layak untuk dihargai dengan mental kamu yang begitu kaya gitu. Dan berani menghadang gelombangnya kehidupan yang begitu keras. Nah, dengan ini kamu akan menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kamu mensyukuri atas nikmat yang Tuhan berikan, bukan malah membenci atas nilai-nilai negatif yang ada di dirimu. Coba kamu fokus ke yang nilai-nilai positifnya. Maka kata Tuhan, siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah, katanya. Mulai sekarang stop menyiksa dirimu. Jadilah manusia yang bersyukur dengan cara berpikir positif terhadap dirimu sendiri. Cintailah dirimu, maka kamu akan maju gitu. Jika kamu tidak segera membersihkan atau membasmi prasangka-prasangka buruk terhadap dirimu sendiri, atau menganggap dirimu tidak berharga, maka kamu akan membunuh dirimu secara diam-diam, menyusup dari belakang, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Perlahan mentalmu akan rusak. Bisa diibaratkan prasangka burukmu itu terhadap dirimu sendiri itu bisa dibilang seekor tikus dulu ya. Kita ambil contoh ke tikus. Prasangka buruk terhadap dirimu sendiri itu bisa diibaratkan tikus, dan mentalmu itu mentega. Jika kamu biarkan tikus terus memakannya, siap-siap mentalmu akan hancur, dan secara psikologi kamu kena. Itu bahayanya membenci diri sendiri. Dan kadang kita tidak sadar bahwa kita yang menghalang diri kita untuk maju, kita yang menghalang diri kita untuk sukses dengan cara berpikir kita sendiri. Jadi penjahatnya itu bukanlah orang lain, bukanlah siapa-siapa, tapi pikiranmu sendiri, yang
selalu melihat sisi jeleknya saja di dalam dirimu. Setelah berlebihan, akhirnya apa? Mentalmu down jadinya, rapuh gitu. Jadilah baik terhadap dirimu sendiri. Janganlah jadi jahat. Dengan cara baiknya apa? Pandanglah nilai positif yang ada di dirimu. Bangunlah nilai positif yang ada di dirimu. Buatlah nilai positif yang ada di dirimu. Gitu. Yang dimana kamu layak dihormati, dipuji, bukan sebaliknya. Karena kamu manusia yang dimana Tuhan menciptakan kamu dalam bentuk-bentuk yang sebaiknya. Dan menjadi khalifah di muka bumi. Oke, kita lanjut. Itu cara berpikir. Kita hindarkan juga. Ini penghalang kita untuk maju dan sukses juga. Yang pertama lupa. Sering lupa, sedikit-sedikit lupa. Apa lupa ya, oke, manusiawi. Karena manusia itu tidak luput dari kata-kata khilaf. Itu manusiawi. Tapi kalau selalu lupa, terlambat contohnya. Ini terlambat, ini penghalang kita juga, menghambat kita juga. Akhirnya apa? Kita berpikir negatif juga terhadap diri kita sendiri. Ya kan? Lalu menunda-nunda. Seharusnya kita bisa untuk melakukan saat ini, kita menunda, wah bukan waktunya. Nanti sajalah kalau udah dapat gelar doktorandus. Ya kalau hidup, kalau mati kayak mana? Bagaimana untuk berkarya lagi? Bagaimana untuk memberikan nilai positif? Bagaimana membangun nilai positif terhadap diri sendiri? Gitu. Menunda-nunda, hilangkan, singkirkan sifat-sifat yang menunda ini terhadap dirimu sendiri. Singkirkan, bersihkan. Gitu. Ini namanya tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Lalu memulai, tetapi tidak menyelesaikan. Nah ini sifat-sifat bocil biasanya. Orang dewasa tidak pernah seperti ini. Dia kalau berani memulai, berani bertanggung jawab, gitu. Berani menyelesaikan, berani mengatakan iya, berani mengatakan tidak. Kebanyakan orang yang tidak enakan, dia selalu mengiyakan apa ajakan orang, tidak berani menolak. Ini ciri-ciri orang yang membenci dirinya sendiri juga. Gitu. Sebenarnya merasa tidak mampu untuk melanjutkan. Karena untuk menyelesaikan tidak mampu. Contohnya perkuliahan. Kalau berani memulai, berani untuk menyelesaikan. Merasa tidak mampu. Nah ini, merasa tidak mampu, otomatis dia mengklaim dirinya sendiri bahwasanya dirinya sendiri tidak mampu. Tidak layak untuk menyelesaikan. Nah, yang tumbuh apa? Yang tumbuh ya itu tadi. Dirinya layak untuk dihina, layak untuk diinjak-injak gitu. Bangun, sadar, kita itu manusia, bukan anjing, bukan robot gitu. Manusia yang Tuhan ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik dari malaikat, baik dari setan, baik dari binatang, baik dari seluruh ciptaannya Tuhan gitu. Selanjutnya kesadaran diri yang negatif. Ini yang menjadi penghalang kita untuk maju dan sukses. Oke, kesadaran diri yang positif itu baik. Nah ini kesadaran diri yang negatif yang dimana kebanyakan yang mengatakan aku tidak mampu untuk menyelesaikannya, aku tidak layak untuk sukses, aku tidak bisa melakukan itu, aku tidak pantas untuk mendapatkannya. Jika aku mencoba, aku mungkin akan gagal juga. Ini nafsu lawamah, nafsu yang bawah, nafsu yang merasa sedih terus, nafsu yang tidak mampu. Sedangkan ini yang dipanggil ke surga. Kalau yang mendengarkan ini mengharapkan surga untuk beribadah, hai nafsu mutmainnah gitu. Hai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, bukan jiwa yang rapuh, yang sedikit-sedikit mewek seperti ini.
Aku mengatakan, aku tidak mampu, aku tidak layak untuk sukses. Apa ini? Jadi layakmu apa gitu? Kamu layak untuk apa? Layak untuk dihina? Layak untuk diinjak? Aku tidak bisa melakukan itu. Terus bisa mau apa? Cuman bisa membenci dirinya sendiri? Sadar, cintailah dirimu. Tuhan saja mencintai dirimu gitu. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya aku tidak pantas untuk mendapatkannya. Lalu apa yang pantas untuk kamu dapatkan? Berharaplah sesuai dengan prestasi yang ada di dirimu. Berharaplah sesuai ya, dan berharaplah yang rasional gitu. Yang dimana kamu mungkin mendapatkannya gitu. Sebenarnya jika aku mencoba, aku mungkin akan gagal juga. Ya semua orang gagal. Maka coba aja dulu. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dengan kamu yakin usaha, maka akan ada hasil. Tuhan itu tidak sia-sia. Karena Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya rasa cuma itu. Kita bertemu di episode selanjutnya. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.